Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang mencetak laba tertinggi, tapi PBV-nya hanya 0,5 kali. Perusahaan ini juga konsisten membagi dividen setiap tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham MICE atau PT Multi Indo Citra. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 11 Januari tahun 1990 dan bergerak di bidang usaha, perdagangan umum atas barang-barang konsumsi perlengkapan bayi dan produk perawatan kesehatan serta kosmetik. Nah, ini merupakan struktur grup perusahaan di mana mereka punya 5 sektor bisnis. Yang pertama adalah manufacture, yang kedua adalah online business, yang ketiga adalah retail store business, yang keempat distribution, dan yang kelima transportation. Nah, untuk segmen bisnis pertama, yang mana perusahaan ini memproduksi toiletries dan skincare melalui anak usahanya. Untuk kedua adalah produk digital dengan anak usaha terkait marketplace provider dan online retail. Yang ketiga adalah jaringan retail baby shop dengan anak usaha PT Citra Makmur dan mereka punya merek brand Baby World. Yang keempat adalah distribusi dengan anak usaha PT Sinergi Multi. Nah, anak usaha ini mendistribusikan barang perlengkapan bayi dan barang konsumsi lainnya. Nah, untuk letak distribusi utamanya terletak pada 2 lokasi yaitu Serang dan Surabaya. Sekarang kita lihat beberapa produk yang didistribusikan oleh perusahaan ini. Yang pertama adalah Mom and Baby seperti merek Pigeon, yang kedua adalah toys, yang ketiga adalah kosmetik, yang keempat adalah food and beverage, yang kelima adalah healthcare, dan yang keenam adalah household. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan brand yang ada pada tampilan berikut ini. Nah, sekarang kita lihat untuk cakupan distribusi jaringan nasionalnya. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini punya 64 sub-distributor, 8 direct distribution, 9 flagship store, dan 2 central warehouse. Di mana untuk jaringan distribusinya sudah mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga ke Papua. Sekarang kita akan bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan Desember dengan probabilitas 78%. Sebaliknya, pada bulan Agustus dan September, saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Dan selama tahun 2023, saham ini sudah naik sekitar 20,5%, di mana kenaikan terbesar ada di bulan Februari dengan persentase 32%. Tapi sayangnya di bulan April saham ini turun 25,9%. Berikutnya kita akan bahas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2022 yang disajikan dalam rupiah penuh. Poin pertama adalah jumlah aset yang mencapai 1,19 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk komponen aset tidak lancar didominasi oleh aset tetap sebanyak 425 miliar rupiah. Nah, sedangkan untuk komponen aset lancarnya didominasi oleh saldo persediaan sebanyak 347 miliar dan ada juga piutang usaha pihak ketiga sebanyak 201 miliar rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri berjumlah 51,2 miliar rupiah. Nah, kita bandingkan saldo kasnya senilai 51 miliar dengan total liabilitasnya yang mencapai 447 miliar. Tentu saja perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi perlu dilihat di sini, mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebanyak 412 miliar rupiah yang didominasi oleh hutang bank jangka pendek sebanyak 251 miliar rupiah. Nah, ini merupakan rincian dari hutang bank jangka pendek, di mana mayoritas berasal dari Bank Danamon sebanyak 194 miliar rupiah. Ada juga Bank BCA sebanyak 57 miliar rupiah. Dan ingat, hutang ini akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian kita bahas dari sisi ekuitasnya dengan jumlah 748 miliar rupiah yang didominasi oleh saldo laba sebanyak 477 miliar rupiah. Untuk komponen laba rugi, pendapatan bersih berjumlah 974 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Dan karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar, laba brutonya masih bisa tumbuh. Dari 406 miliar naik menjadi 483 miliar di tahun 2022.
Nah, ada juga kenaikan yang signifikan untuk pendapatan operasi lainnya dari 13 miliar menjadi 40 miliar rupiah. Kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan bersihnya. Nah, mayoritas didominasi oleh pendapatan dari perdagangan sebanyak 965 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di sini ada catatan di mana tidak ada pendapatan dari pelanggan dengan transaksi melebihi 10% dari pendapatan bersih. Artinya pendapatan perusahaan ini otomatis terdistribusikan kepada seluruh konsumen secara merata. Untuk beban penjualan umum dan administrasi bisa teman-teman lihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 352 menjadi 430 miliar di tahun 2020. Nah, bisa teman-teman lihat di sini mayoritas didominasi oleh biaya promosi dan biaya gaji, upah serta tunjangan. Kedua akun ini mengalami peningkatan yang bisa dikatakan cukup signifikan dibandingkan tahun 2021. Kemudian kita lihat untuk pendapatan operasi lainnya yang mengalami peningkatan dari 13 menjadi 40 miliar rupiah. Ternyata hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengakuan laba entitas asosiasi sebanyak 9,3 miliar, adanya pendapatan lain-lain sebanyak 28,7 miliar, dan imbalan pasca kerja sebanyak 1,1 miliar rupiah. Nah, kita lihat dampaknya terhadap laba bersih. Ternyata laba perusahaan naik dari 30,1 miliar menjadi 47,7 miliar di tahun 2022. Untuk aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2022, perusahaan ini mencetak kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan laba 47,7 miliar rupiah. Tapi perlu diingat, pada tahun 2020 mereka sempat mencetak kerugian pada Q2 dan Q4-nya. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Dividen yieldnya sekitar 2% per 9,1 dengan PBV 0,58 kali. Artinya, dengan modal 1.248, saham ini hanya dijual dengan harga Rp725 saja. NPM 4,9 dengan ROE 6,3%. Angka yang tidak terlalu memuaskan. Dan DER-nya juga masih di bawah rata-rata dengan angka 59%. Tapi ingat, teman-teman tentu sudah lihat tadi bahwa saldo kasnya belum mampu untuk mengcover seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan itu merupakan hutang bank yang didominasi. Komponen berikutnya adalah dari sisi harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 105%. Sempat di 945 tapi sempat juga di 272. Untuk historical PBV dalam 3 tahun terakhir rata-rata PBV-nya adalah 0,33 kali. Sempat diperdagangkan di atas 0,51 kali, tapi sempat juga hampir menyentuh 0,25 kali. Dan dari grafik ini bisa teman-teman lihat bahwa harga pada saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dan hal itu bisa saja menyimpulkan bahwa saham ini sedang diperdagangkan pada harga yang cukup mahal jika dibandingkan dengan rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan singkat saham MICE. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu ingin mempelajari metode analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Untuk detailnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila kamu ingin belajar cara analisa laporan keuangan, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detail pembahasannya juga silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.